Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Akhir-akhir ini tuh saya sering banget rakit PC ya. Selain suka galau nentuin prosesor atau GPU, saya juga sering galau pas nentuin casing ya, mau beli yang kayak gimana. Terutama kalau kita rakit PC-nya spek mid to high. Banyak banget pertimbangan ya, kadang mau beli casing ini, wah ini murah nih, bagus ya, tampilannya biasa aja, tapi airflow-nya nggak sehat. Terus ada juga, oh ini nih, ini airflow-nya bagus, desainnya elegan, modern, tapi harganya selangit. Nah, itu kan jadi galau ya. Nah, tapi di sini Deepcool tuh cerdik curi-curi dalam kesempitan ya, masukin produk yang ada di tengah-tengahnya. Salah satunya yang ada di samping kanan kiri saya ya. Ini adalah Deepcool CH510 Mesh digital ya. Nah, karena ada versi CH510 yang non digital juga. Terus yang di samping kanan ini adalah Deepcool Cyclops. Ya, desainnya kayak gini ya. Ini pilihan para calon rakit PC yang pengen tampil beda ya. Ketika dipajang si PC-nya ini di atas meja, ya kelihatannya beda. Ya ini mungkin bisa jadi salah satu solusinya ya. Tapi sebelum kalian mau pilih kira-kira cocok yang mana gitu kan pas mau beli casing, biar saya kasih tahu dulu sedikit kelebihan dan kekurangan khususnya di antara dua casing ini gitu ya. Kedua casing ini tuh untuk speknya hampir mirip, yang beda tuh tampak depannya aja. Kalian bisa lihat langsung ya. Ada digitalnya, mantap ya. Oke, kita langsung saja lihat spek singkatnya kedua casing ini. Let's go. Kedua casing ini menggunakan bahan SPCC 0,6 ya. Untuk rangkanya jadi berasa kokoh banget. Support Mobo Mini ATX sampai eATX. Luas banget. Ada 7 expansion slot. Nah, di sini modenya tuh baut ya. Ini bagus banget, bisa dilepas pasang tanpa harus dipatahin. Dan ini bisa muat GPU hingga panjangnya 380 mm. Rata-rata GPU yang 3 fan panjangnya tuh berkisar 360 mm. Jadi masih ada 20 mm longgarnya ya. Aman lah si casing ini pakai PGA apapun. Apalagi ada stand holder GPU. Kalau kalian pakai GPU yang 3 fan, nah ini bisa disesuaikan. Untuk penggunaannya ya tentunya bisa naik turun, nekuk atau lurus, ya pokoknya kayak gini lah ya. Lalu untuk support radiatornya, ini di depan bisa, di atas juga bisa ya. Untuk instalasi radiator dan fan banyak banget pilihan. Terus di belakangnya juga bisa ditancapkan fan 120 mm untuk exhaust. Nah, kalian harus perhatikan salah satu yang paling penting yang harus ada di casing adalah airflow-nya. Untuk intake, casing yang ini idealnya dipasang fan dari depan. Terus di bawah juga ini masih bisa dipasang untuk intake. Karena bagian bawah ini dan belakang seperti ada mesh ya, banyak ventilasinya tuh kan, bolong-bolong. Jadi dengan skema seperti ini, airflow di dalam casing bakalan lebih sehat. Dibantu exhaust dari atas dan di belakang untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam casing. Oh iya, ada bonus fan 1 kali 120 mm ya untuk si CH510 Mesh digital ini. Terus yang untuk Cyclops ini ada RGB-nya. Si fan-nya udah ada RGB-nya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini ada 2 rubber. Ini bisa membuat kabel manajemen tertata dengan baik. Bisa dipasang 3 SSD SATA 2,5 in. Bisa juga dipasang hard disk 3,5 inch 2 biji di dalam bracket. Nah, si bracket ini bisa dilepas juga ketika kita membutuhkannya. Misalkan kita pakai power supply yang panjangnya 170 mm. Nah, ini bisa dilepas. Tapi kalau misalkan untuk power supply standar ATX, nggak usah dilepas, tinggal tancap aja, aman. Lanjut untuk dust filter, di sini ada 3 bagian ya, di depan, di atas, dan di bawah. Ini yang di bawahnya versi kecil. Ini bermanfaat supaya debu itu tidak mudah masuk ke dalam casing. Lanjut untuk tempered glass bagian kanan ini tuh magnetik. Bisa dibaut dengan satu baut juga bisa ya, ada di belakang. Tanpa baut juga bisa. Ini bisa lepas pasang lebih simpel, lebih mudah ya. Nah, ini dia poin utamanya di bagian depan. CH510 Mesh digital ini udah ada display temperaturnya. Ini bisa digunakan untuk CPU ataupun GPU. Keren gak nih? Nah, kalian bisa instalkan atau aktifkan si digital ini menggunakan software yang udah ada di web resminya si Deepcool. Kalian tinggal install aja. Nah, di sana tuh banyak banget pilihan, bisa diganti ke Celsius, ke Fahrenheit ya. Terus bisa menampilkan suhu GPU, suhu prosesor. Pokoknya kalian tinggal atur-atur aja sesuai dengan kebutuhan.
Casing seperti ini menurut saya sih jadi tampak minimalis, tapi tetap dapat modernnya ya. Kita bisa lihat suhu langsung di depan casing tanpa harus buka aplikasi tambahan. Ya untuk cari tahu suhu komponen tinggal lihat aja ke casingnya. Terus untuk si casing yang satu lagi ini Cyclops. Ini ada tambahan fan RGB 120 mm di depannya ya. Terus dibalut mirip karakter si Cyclops yang matanya laser itu ya. Bagian depan ini plastik. Nah, dibalutnya plastik ya. Jadi lumayan cukup kokoh juga. Kalau kalian pengen terlihat gaming banget, cocok ya si Cyclops ini mejeng di atas meja PC kalian. Nah, spek singkatnya seperti barusan ya. Sekarang kita akan buktikan apakah memang benar si airflow di dalam casing ini tuh cukup bagus. Kita akan tes di beberapa game, beberapa benchmark. Kita lihat suhunya ketika tempered glass-nya ditutup atau dipasang dan ketika dibuka gitu ya. Sekarang kita langsung gas aja biar langsung tahu performanya. Let's go. Oke, komponen yang ada di dalamnya ini menggunakan Ryzen 7 5800X yang di-overclock ke 4,5 GHz 1,2 volt. Mobo ASRock B550 Riptide, RAM-nya XPG Spectric D45 3200 MHz 2x8 GB. Lalu ini cooler Deepcool Kestrel 360X, GPU-nya RTX 2060 dan tambahan fan Deepcool FC120A RGB. Untuk storage-nya di sini 256 GB dan untuk gamenya nanti menggunakan hard disk eksternal ya. Oh ya, untuk power supply menggunakan Hydro M700W 80+ bronze. Oke, pengujian pertama Cinebench R15. Suhu prosesor ketika tempered glass-nya tertutup maksimum menyentuh 74,4 derajat Celcius. Sedangkan ketika side panelnya ini dibuka, hasilnya sama ya, 74,4 derajat Celcius. Lanjut, sedikit lebih berat, ini Cinebench R20. Ketika tertutup side panelnya, maksimum suhu prosesor menyentuh 74,5 derajat Celcius. Sedangkan ketika side panel tempered glass-nya terbuka, suhu maksimum 75,9 derajat Celcius. Haha, mulai ada perbedaan ya. Lanjut dulu ke benchmark yang lebih panas, Cinebench R23 ya. Ketika side panelnya ini tertutup, maksimum prosesor hanya menyentuh 75,4 derajat Celcius. Sedangkan ketika side panelnya terbuka, maksimum menyentuh 75,6 derajat Celcius. Ini lebih panas sedikit ya. Jadi lebih adem ketika si side panelnya ini ya tertutup ya. Airflow jadi lebih teratur, sehingga pembuangan panas jadi lebih cepat. Oke, kita lanjut lagi ya. Saat render Premiere Pro durasi 15 menit dengan file size-nya 1 GB, suhu prosesor ketika side panelnya tertutup menyentuh 79,5 derajat Celcius. Sedangkan ketika side panelnya terbuka menyentuh 78,5 derajat Celcius. Pengujian ini lebih adem saat terbuka ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pengujian render Project BMW 27 ini. Ketika side panelnya tertutup, maksimum suhu prosesor menyentuh 76,6 derajat Celcius. Sedangkan ketika side panelnya terbuka, menyentuh 76 derajat Celcius saja. Oke, ini hampir mirip ya. Lanjut, untuk pengujian GPU, render Project BMW 27, ketika side panel tempered glass-nya tertutup, maksimum suhu GPU yang muncul di HW Info menunjukkan 48,7 derajat Celcius. Sedangkan ketika side panel PC ini terbuka, menunjukkan maksimum 49,7 derajat Celcius. Ini malah lebih panas ketika side panelnya terbuka ya. Kalau melihat hasil pengujian ini, airflow di dalam casing ini udah cukup bagus ya. Meskipun ini belum maksimal ya, karena intake-nya ini belum ditambahkan dua fan yang ada di bawah. Oke? Dan saat panel side tempered glass-nya ini tertutup, suhu dominan lebih adem ya. Karena airflow lebih tertata dengan bagus di dalam casing. Intake dari depan dan dikeluarkan lewat belakang dan atas. Namun ketika side ini dibuka, airflow-nya malah jadi nggak tertata ya, kurang bagus. Mungkin karena udara panas ini malah bisa masuk lagi ke dalam, begitu juga sebaliknya. Ini bisa jadi random juga terjadi ya, karena udara bisa masuk lewat mana saja gitu. Karena si tempered glass-nya ini ya terbuka. Dan tentunya PC bakalan cepat berdebu kalau side panelnya ini memang terbuka. Jadi memang udah paling tepat lah ya si casing ini untuk urusan airflow. Dalam kondisi side panelnya tertutup, bisa memberikan sirkulasi di dalam ini sangat bagus ya. Dengan begitu, komponen di dalam tuh akan lebih terjaga, lebih lama gitu kebersihannya ya. Karena si debu akan lama masuk ke dalam casing. Sehingga komponen bakalan ya terjaga lebih bersih ya. Nah, untuk area belakang atau exhaust ini sengaja kayaknya dibuat bolong-bolong begitu ya.
Terus bagian expansionnya juga sama ya, dibuat bolong-bolong. Nah, ini akan memberi peluang lebih cepat membuang udara panas ketika ada di dalam casing. Kesimpulannya, untuk harga Deepcool CH510 Mesh Digital ini, saya lihat di e-commerce berkisar 1,1 sampai 1,2 jutaan. Tergantung tokonya juga ya. Harga segini udah paling bagus lah untuk urusan airflow. Nggak ada lawan di kelasnya ya. Mantap ya. Ditambah lagi desain digital temperatur ini yang bakalan menambah mewah pada si casing ini ya. Di kelas yang sama bisa jadi harganya di atas 1,5 jutaan. Namun kekurangannya masih ada menurut saya ya. Casing ini tuh nggak dapat fan RGB atau fan RGB tambahan gitu ya ketika dibeli ya. Jadi ya tentunya bakalan kita punya PR lagi kalau mau rakit PC, kita harus beli fan tambahan terpisah ya untuk bisa memaksimalkan si airflow si casing ini tentunya. Lalu untuk si Deepcool Cyclops ternyata lebih murah harganya, di bawah 1 jutaan dan udah dapat fan ARGB meskipun hanya 1 kali 120 mm aja. Ya memang wajar ya lebih murah karena tidak ada digital temperaturnya di casing si Cyclops ini. Kalau desainnya sih pasti kontroversi ya. Ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Ya kembali ke selera lah ya. Kalau urusan airflow karena basicnya ini sama, jadi udah terjamin lah. Mantap. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.